Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda Kapnani, NIM 2003030028, mahasiswa kelas A semester 1 jurusan Sosiologi. Saya akan membacakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar Sosiologi. Awal sosiologis. Tonis lahir pada tanggal 26 Juli 1855 di daerah pedesaan di luar Husum di Schleswig-Holstein, di tempat yang sekarang menjadi Jerman Utara. Dia belajar di Jena, Leipzig, Bonn, dan Berlin sebelum menetap di Tübingen. Di sana dia melanjutkan studi tingkat lanjut. Dia menerima gelar doktor dalam bidang filsafat. Pada tahun 1877, salah satu minat filosofis awal Tonis adalah Nietzsche. Dia menceritakan bagaimana dia terpesona oleh Nietzsche. Keberhasilan penerbitan awal Tonis tidak diterjemahkan ke dalam kesuksesan akademis. Ia mulai mengajar di Universitas Kiel pada tahun 1881. George Simmel dibesarkan di kota kosmopolitan Berlin. Ia lahir pada tanggal 1 Maret 1858 dan menerima gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Berlin pada tahun 1881. Pada tahun 1892, Simmel menerbitkan dua karya besar, Sosiologi dan Ilmu Pengetahuan. Sebuah teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Hal ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh sang ilmuwan dalam hal ini jauh lebih keras daripada yang biasa diterima orang awam. Seni hias, hiasan, dan ornamen. Manusia menghiasi hasil karya tangan seseorang adalah manusia itu sendiri, tidak khusus untuk kedua jenis kelamin. Selama wanita primitif, industri kreatif monopolisasi, membuat semua hal yang dibuat, dia yang memonopoli seni dekoratif. Dorongan manusia ini harus dilacak dalam kostum. Di samping itu, dorongan maskulin asli untuk meningkatkan kesannya dengan mantan kemegahan duniawi. Perkembangan konseptual terkini. Sosiologi perempuan berangsur-angsur berubah menjadi sosiologi gender. Di suatu sisi, perubahan ini tercermin dalam literatur yang berkembang tentang pria dan maskulinitas. Sosiologi adalah studi tentang kelompok dan interaksi sosial, kelompok kecil dan pribadi untuk kelompok yang sangat besar. Sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah geografis yang berinteraksi dengan wilayah satu budaya dan yang memiliki budaya yang sama adalah apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai suatu masyarakat. Istilah budaya merujuk pada praktik bersama grup, nilai-nilai, budaya, norma kelompok. Manusia adalah makhluk sosial. Sejak awal Homo sapiens, hampir 250 tahun yang lalu, orang telah dikelompokkan menjadi masyarakat untuk bertahan hidup bersama. Orang membentuk kebiasaan dan perilaku umum dari metode anak-anak yang spesifik hingga teknik pilihan untuk mendapatkan makanan. Sosiologis. Sosiologi menarik bagi kita semua karena itu mengenai ritual yang berhubungan dengan kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kultur media, kejahatan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, hubungan ras, jenis kelamin, perilaku politik, dan sebagainya. Realisme. Sebaliknya, pendekatan realis berpendapat bahwa ada realitas sosial eksternal, tetapi bahwa itu tidak dapat dipahami secara langsung atau subjektif. Pasca perang, pendekatan postmodernis berpendapat bahwa hanya ada interpretasi bacaan dari teks-teks sosial, bahwa ada eksposur dan heterogen makna dan produksi, identitas dan penilaian netral, dan berpendapat bahwa gagasan-gagasan tersebut adalah penciptaan makhluk-makhluk sosial dan bukannya lebih atau kurang memadai representasi realitas materi. Kota sebagai mesin pertumbuhan menuju ekonomi politik.
Dengan menggunakan metafora mesin pertumbuhan, Harv Molot berpendapat bahwa politik lokasi sebagian besar berputar di sekitar menciptakan kondisi untuk pertumbuhan dan membagi sumber daya yang berasal dari pertumbuhan. Pengaruh gagasan Marx dalam teori sosial sangat besar pengaruhnya, tidak hanya pada Marxis yang sudah diakui tetapi jauh lebih umum. Meskipun konsep dan asumsi berbeda dalam spektrum teoritis, ada konsensus yang luas mengenai gagasan bahwa lembaga kebudayaan akan mengambil alih posisi dominan. Humanisme adalah asumsi teoritis, atau mungkin lebih baik, teori metaoretik. Hegel adalah pemikir paling berpengaruh dari paruh pertama abad ke-19 di Jerman, bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Perspektif teologis menekankan konteks sosial di mana orang tinggal. Di pusat perspektif sosiologis timbul pertanyaan tentang bagaimana kelompok-kelompok mempengaruhi orang-orang, khususnya bagaimana orang-orang dipengaruhi oleh masyarakat. Dinamika industrialisasi, namun di negara-negara tertentu, terutama Inggris, Prancis, dan Jerman, kecepatan dan jangkauan menyebut periode ini sebagai transformasi besar dan menulis tentang masa ini dislokasi sosial akut yang diciptakan oleh kehancuran dari penggilingan setan. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Istilah sains dalam tanda kutip untuk menandaskan bahwa sains bukanlah bebas nilai, yaitu informasi yang disampaikan oleh prasangka teori dan metodologis para peneliti. Sosiologi bertujuan untuk memahami dan memberikan penjelasan tentang bagaimana dan mengapa manusia berperilaku, berpikir, dan mengatur diri mereka sendiri seperti yang mereka lakukan. Kita biasanya berasumsi bahwa cara yang benar untuk memahami dunia sosial adalah dengan bercerita tentang hal itu. Ini dapat menjadi cerita tentang orang atau institusi yang sebenarnya, sejarah, biografi, studi kasus, organisasi, sistem dunia menganalisis, atau faktor-faktor ini dapat menjadi cerita berbagai variabel seperti dalam banyak bentuk analisis kuantitatif. Sains didasarkan atas asumsi bahwa keteraturan dalam dunia sosial dapat diamati. Metode ilmiah didasarkan atas pemikiran bahwa dunia alam dibimbing oleh hukum alam dan tugas para ilmuwan adalah menemukan hukum-hukum ini melalui pengamatan dan analisis data. Sosiologi menyebut pendekatan ini sebagai hal yang positif. Sebagai sains, sosiolog mengajukan teori-teori abstrak dan menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah teori itu dapat dipercaya. Beberapa sosiolog telah menggunakan lensa ilmiah. Misalnya, para ahli posturalis berpendapat bahwa pengamat memaksakan kerangka kerja konseptual atas apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang dapat dikatakan kepada kita mengenai dunia alami, jasmani, dan sosial. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empepal untuk menentukan apakah teori-teori itu masuk akal dan dapat diterapkan. Sejarah mungkin terlihat seperti pergantian belaka kebetulan, satu demi satu dalam urutan agak tidak teratur, kaca, tapi kesan itu hanya dangkal. Perubahan sosial, ekonomi, dan pembangunan yang dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19. Minat yang meluas akan perubahan sosial dan ekonomi di antara mereka. Para cendekiawan Eropa pada abad ke-19 ikut serta secara langsung. Refleksi dari keadaan waktu mereka dilihat dengan cara yang benar. Sejarah dapat diakui sebagai membuat cerita koheren tentang pembangunan dan kemajuan. Sementara kita sekarang mungkin membalikkan hubungan di antara mereka yang Marx arsitek dan mengenali institusi-institusi budaya sebagai jauh lebih signifikan dan kuat dalam membentuk kehidupan sosial daripada Marx. Kenyataannya tetap bahwa masalahnya masih didefinisikan dalam istilah yang paling dasar,
oleh referensi untuk model yang menguraikan lebih banyak lagi secara resmi ke dalam aksi Akoma terkait yang penting teori sastra kontemporer dan sejarah etnografi dan ke isu-isu spesifik lokasi dan Sekian dari saya, terima kasih.